Baik, Lea, bagaimana kita bisa mulai sekarang? Bisa Pak, silakan. Ya, baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang pada kesempatan ini hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan agenda akhir dari kegiatan visitasi selama 2 hari ini. Yang terhormat Ibu EM Suhaimi, rekan saya, senior saya dan guru saya, dan juga Bapak Oman yang saya hormati selaku kepala sekolah, kepala SDN Gunung Sari Dalam, dan Ibu Komite, Ibu Nuril Hidayati ya selaku komite dari SDN Gunung Sari Dalam, dan Ibu Eva ya, Ibu Eva selaku guru, perwakilan guru dari SDN Gunung Sari. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Selama prosesnya sudah dari sejak awal sudah bersama dengan Pak Kepala mewawancarai, kemudian dengan Ibu Komite, Ibu Guru, dan juga perwakilan orang tua serta tenaga administrasi ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa kita dapatkan temuan-temuan dan juga nanti akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan rekomendasi. Secara umum Bapak Ibu, secara umum sekolah di atau SDN Gunung Sari Dalam Kota Cirebon ini sudah melaksanakan pembelajaran secara baik ya. Dari aspek kedisiplinan siswa juga sudah cukup baik, bahwa siswa-siswa patuh terhadap tata tertib atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah gitu. Mereka juga sudah memiliki kepedulian ya, dan sisi atau aspek religiusnya, kemudian juga dari segi tanggung jawab juga dan tanggung ya cukup baik. Kemudian dari hal yang lainnya dari segi pengelolaan sudah cukup baik. Namun ada beberapa yang boleh saya sampaikan kembali sebagai temuan ditambahkan oleh BPN ya. Yang mungkin ini bisa menjadi rekomendasi bagi sekolah ya. Yang pertama terkait dengan aspek keterampilan siswa ya. Dari aspek keterampilan siswa barangkali dari kemampuan siswa secara umum sudah baik. Ada hal yang perlu ditingkatkan barangkali dari kemampuan atau keterampilan dia dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kita tahu saat ini di era digital, era industri 4.0, dan mungkin sebentar lagi sudah beralih kepada era industri 5.0 barangkali atau 4.1 barangkali gitu ya. Jadi ini perlu kita bekali para peserta didik kita ini, perlu kita bekali dengan keterampilan abad 21. Bagaimana kita ketahui keterampilan abad 21 diantaranya ada kemampuan atau keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah ya. Kemudian juga bagaimana dia bisa atau mampu tampil berkomunikasi, kemudian berkolaborasi, dan juga bagaimana dia bisa berkreatif, memiliki kreativitas. Dan ditunjang satu lagi adalah keterampilan dia dalam memanfaatkan teknologi, di mana era 4.0 ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Maka bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman, perlu kita siapkan tadi secara dini keterampilan abad 21 yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga didukung dengan keterampilan pemanfaatan teknologi. Ya, kemudian hal itu tentu akan menunjang nanti bagaimana dia bisa beradaptasi
di sekolah atau di pendidikan tingkat lanjutnya ya. Mohon maaf di ini sudah berkumandang azan, saya di karena mesti jadi dekat. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian dari aspek tadi, dari peningkatan keterampilan abad 21 tadi, diharapkan juga siswa akan memiliki aspek akademik, siswa-siswi bisa Itu Bapak, Pak Pala, Bu Eva dan Bu Komite, maaf di unmute dulu itunya ya, biar tidak ini. Mikrofon matiin. Saya lanjutkan ya. Ya, silakan Pak. Ya, tadi terkait dengan keterampilan abad 21 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita istilahkan 4C plus literasi gitu ya. 4C plus literasi, creative thinking, collaboration, critical thinking ya, creativity, kemudian collaboration dan communication. Serta ditambah lagi satu literasi dan juga adalah karakter gitu. Nah itu barangkali dikuatkan agar dikuatkan lagi. Tentu untuk menghasilkan itu dalam proses pembelajarannya pun bisa mengakomodir berkembangnya kemampuan tersebut. Oleh karena itu guru diharapkan bisa kreatif mengembangkan model-model pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media maupun sumber-sumber belajar yang ada. Bisa sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Sehingga diharapkan nanti keterampilan abad 21 yang menjadi fokus bagi siswa untuk ditingkatkan itu bisa tercapai gitu ya. Dan tentu akan berpengaruh kepada apa? Kepada peningkatan prestasi akademik. Dan kita akui bahwa di SDN Gunung Sari Dalam ini dari prestasi non akademiknya sudah cukup baik, di mana di beberapa kesempatan dan juga dalam beberapa event selalu atau sering menjadi juara, terutama juara di pencaksilat yang menjadi program ekstrakurikuler unggulan ya, sebagai program ekstrakurikuler, dan itu sudah cukup membanggakan karena sekolah ini sudah memiliki prestasi yang baik di bidang itu gitu. Nah tentu ini perlu dipertahankan dan juga terus untuk ditingkatkan, dipelihara kemampuan siswa supaya ini menjadi daya ungkit atau daya tarik sekolah ini. Kemudian dari aspek tadi, ketika merancang pembelajaran yang tadi bisa mengaktifkan siswa, kemudian bisa membangkitkan atau membangun terfasilitasinya keterampilan abad 21 tadi, maka guru diharapkan bisa merancang sebuah pembelajaran gitu ya, sebuah pembelajaran yang mendukung untuk tercapainya hal itu gitu ya. Nah disinilah barangkali guru perlu memahami bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran secara komprehensif untuk bisa diimplementasikan. Tentu segala sesuatu kan bermula dari perencanaan ya Bapak Ibu ya, bermula dari perencanaan dan itu akan tergambar dari RPP ya, tergambar dari RPP. Nah RPP yang baik tentu sudah bisa memanfaatkan berbagai media dan juga strategi pembelajaran yang variatif, inovatif ya, dan efektif tentunya, karena tidaklah bisa mencapai tujuan yang baik kalau tidak dirancang secara efektif. Ya jadi diharapkan guru bisa merancang itu dengan baik sehingga
berharap bisa tercapai atau tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran tadi, utamanya tadi membangkitkan keterampilan abad 21 dan literasi tadi bisa terfasilitasi dengan baik. Itu barangkali Bapak Ibu ya beberapa hal masukan. Kemudian juga satu lagi dari aspek layanan bimbingan ya. Kita ketahui bahwa memang kita sadari di SD tidak ada guru BK ya, tetapi ada guru pas sekaligus sebagai pemberi layanan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi dan juga diprogram secara sistematis dan berkesinambungan, tidak hanya insidental tetapi juga dimasukkan ke dalam program gitu ya. Ada program layanan bimbingan konseling yang terprogram dengan baik gitu ya. Dilengkapi dengan perangkat-perangkat lainnya tentunya, perangkat yang mendukungnya. Barangkali itu dari saya, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya poin-poin utamanya saja. Secara umum sekolah ini sudah cukup baik. Tentu ini berkat dari manajemen atau manajerial dari kepala sekolah dan juga dukungan dari komite dan juga warga sekolah. Ya, mudah-mudahan ke depan SDN Gunung Sari ini menjadi SDN yang diminati masyarakat, ya. Tidak lagi memandang SDN atau sekolah inklusi ini sesuatu yang menakutkan gitu ya. Oleh karena itu tadi diharapkan semua pihak bisa menjadi agen promosi lah gitu ya. Bisa menjadi agen promosi supaya menjadi daya tarik. Nah, tentu daya tarik ini dari apa? Ya tadi dari prestasi-prestasi yang sudah dibuat, sudah didapatkan, baik prestasi dan baik non akademik yaitu dari kegiatan ekstrakurikuler maupun justru yang lebih utama adalah dari aspek akademik. Mudah-mudahan itu bisa dicapai dengan baik, terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, dan dari Ibu EM nanti akan menambahkan. Ya. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Ibu EM agak dilanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Eva sudah memberikan kesempatan kepada saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Eva selaku asesor 1 yang kebetulan saat ini kami menjadi tim beliau. Enak didengarnya ya, suaranya seperti Pak Menteri, seperti Mas Menteri suaranya, mukanya juga alhamdulillah. Ini yang muda yang berkarya, mudah-mudahan jadi motivasi ibu bapak guru di sini seperti beliau. Ya, yang saya hormati Bapak Oman selaku kepala sekolah ini yang luar biasa mengabdikan dirinya dari mulai jadi guru sehingga sekarang menjadi kepala sekolah, cinta sekali dengan SDN Gunung Sari Dalam. Dan Ibu komite yang saya banggakan, ini luar biasa pengabdiannya ya Ibu. Alhamdulillah tetap eksis untuk berkecimpung di SDN Gunung Sari Dalam. Dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, saya cintai, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan badan sehat ya, anugerah dari Allah yang luar biasa, sehingga pelaksanaan visitasi yang dilaksanakan 2 hari dari kemarin sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kelihatan ibu bapak gurunya juga masih segar, masih sehat, alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Pak Kepala Sekolah, Ibu Komite dan rekan guru, mohon maaf ini di sini saya hanya menambahkan karena tadi sudah cukup
luas dan panjang makna dari temuan yang dipaparkan atau yang diutarakan oleh Pak Epa. Nah, di sini saya sarankan kepada ibu bapak guru, ya, mohon maaf nih, hasil evaluasi diri dan refleksi itu lebih ditingkatkan lagi, baik itu ada supervisi ataupun tidak. Jadi lebih tingkatkan lagi setelah beres mengajar, jangan karena hanya disupervisi, ibu dan bapak melaksanakan evaluasi diri, merefleksi apa yang telah dilaksanakan pembelajarannya, ya. Nah, mengapa? Karena ya dengan adanya refleksi, ibu dan bapak ya bisa meningkatkan lagi ya proses pembelajarannya dengan menggunakan berbagai strategi dari hasil evaluasi tersebut, dan bisa mengetahui mungkin media pembelajarannya atau alat peraganya yang belum sesuai, sehingga bisa memperbaiki alat peraga atau medianya yang lebih sesuai. Dan diharapkan dengan adanya refleksi itu ibu dan bapak bisa meningkatkan penggunaan IT, ya. Nah, agar siswa ya berdampak pada siswa. Kalau ibu bapak gurunya sudah menggunakan IT yang baik, nanti akan berdampak kepada siswanya. Dan saya mohon kepada ibu bapak guru ini, kalau memang tidak masa pandemi COVID, bisa datang berkumpul dalam kegiatan KKG di gubusnya, lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalkan sekarang masa pandemi, tidak jadi alasan untuk tidak berdiskusi, karena kita punya HP, punya website sekolah, ya, punya aplikasi Zoom-nya, sehingga pelaksanaan KKG bermutu, ya, jadi tetap berjalan. Jangan karena ada COVID, kalau ibu gurunya ya, bapak gurunya tetap eksis melaksanakan KKG bermutu. Karena KKG ini tempatnya sebagai bengkel guru, ya. KKG itu sebagai bengkelnya guru, tempat berbagi ilmu, tempat berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman-pengalaman yang baik tentang mengelola ABK di sekolah ini bisa disaringkan kepada rekan-rekan ya di gubusnya. Nah, jadi aktifkan lagi KKG-nya. Kalau memang masa pandemi COVID dengan melalui Zoom meeting, nanti silakan Bapak Kepala Sekolah mengajukan kepada pengawas pembinanya untuk mengadakan Zoom meeting KKG-nya, ya. Nah, sehingga kalau ibu bapak guru sudah bisa merefleksinya dengan baik, ya tadi seperti apa yang diutarakan oleh Pak Epa, ya, berdampak pada mutu lulusan, berdampak pada peningkatan penggunaan IT peserta didiknya. Nah, yang kedua, ini untuk Bapak Kapsek, ya, Oman, maaf ya. Nah, ini Pak Oman ya, sekarang sudah bagus, sudah bisa meningkatkan sarana prasarana. Tadi saya sudah diajak berjalan-jalan, serasa ada di mana ya Pak Epa, kita serasa di sana sekaligus tadi dengan Bu Putri diajaknya. Bu Putri sampai kasihan, capek ya mengajak kami berdua. Tapi secara umum Pak Kepala Sekolah sudah bagus, termasuk sekarang ya Bu Komite sudah ada pembangunan, berarti ini sudah perjuangan Bapak Kepala Sekolah yang didukung oleh Ibu Komite. Nah, di sini tetapi saya ingin lagi Pak Kepala Sekolah meningkatkan pengadaan sarana IT-nya. Karena saya tahu dari BOS itu sudah tidak memungkinkan ya Pak. Nah, akan membuat proposal dengan Ibu Komite, membuat proposal ke
donatur atau dunia usaha lewat CSR-nya untuk membelikan laptop berapa buah, membelikan wifi-nya itunya ya biar di kelas itu ada wifi-nya gitu. Silakan dengan kerjasama dengan Ibu Komite ya, karena saya memaklumi budgetnya sedikit ya Bu Komite, hal yang tidak mungkin kalau didanain seutuhnya dari dana BOS ya. Nah, dengan adanya sarana yang bagus ya, mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi prestasi akademiknya di sekolah ya. Nah, Pak Kepala nih, jangan merasa kecewa dengan banyaknya ABK. Harus benar-benar menjadi motivasi, menjadi kebanggaan Bapak punya anak ABK ya. Itu harus jadi kebanggaan Pak. Biarin sekarang mungkin segini peserta didiknya, siapa tahu nanti dengan ikhlasnya Bapak mengajar ya, Ibu guru mengajar, nanti Allah yang akan membalasnya ya. Harus punya kebanggaan mengajar ABK yang luar biasa. Jangan malu ya. Nah, promosikan oleh Pak Kepala bahwa kami mampu di sini. Baru ada sekolah negeri yang bisa menerima sekian persen ABK-nya dan tidak ada gangguan, malah merasa nyaman. Tadi berdasarkan wawancara dari peserta didik juga nyaman katanya dengan ada ABK, tidak galak, tidak mengganggu. Nah, itu mohon maaf ya Pak Kepala, malah jadi kebanggaan Pak Kepala ya. Nah, terus ini Pak Kepala nanti usahakan buka website sekolah. Nah, di dalam website sekolah itu nanti Pak Kepala promosikan hebatnya sekolah ya. Nah, ini luar biasa Pak. Kalau saya ini saya lihat termasuk guru-gurunya juga ya. Ya, sekalipun belum ada guru BK tetapi sudah bisa mengatasi ABK-nya nyaman, peserta didik yang normal juga nyaman, berarti itu sudah luar biasa ya. Terus untuk Ibu Komite Bu Nuril, nah saya mohon ya dengan keikhlasannya untuk lebih mempromosikan lagi sekolah ini ya kepada masyarakat ya, yaitu dengan adanya bukti prestasi termasuk bukti pencaksilatnya yang luar biasa, sudah bisa ke tingkat nasional ya. Nah, dengan bukti adanya prestasi alumni ya, termasuk putri ibu atau putra ibu yang jadi dokter, itu suatu kebanggaan. Padahal ada ABK-nya tetapi prestasi alumninya juga sudah luar biasa. Ini jadi kekuatan untuk dipromosikan oleh sekolah Bu. Di antaranya misalkan ada yang jadi apa itu, buatkan bannernya, promosinya ya di dalam website nanti yang dipandu oleh Bu Putri ya, nanti buatkan. Nah, jangan lagi merasa masyarakat itu takut karena anak ya siswanya sendiri tadi tidak takut, malah merasa senang karena gurunya sopan ramah katanya ya. Berarti menangani anak ABK-nya sudah berhasil. Dan tadi menurut hasil observasi bahwa gurunya juga selalu ada pelatihan tentang ABK ya. Nah, jadi silahkan ya Ibu Komite bersama kepala sekolah juga mengajukan proposal tadi ya Pak Bu, karena tanpa dukungan dari Ibu ya kepala sekolah tidak bisa ya berbuat apa-apa Bu, karena dana bosnya yang minim ya. Mudah-mudahan dengan adanya promosi itu nanti akan berlomba-lomba, termasuk yang ABK juga nanti yang
terkadang kan kalau ke sekolah SLB mahal, kalau ke sini murah, siapa tahu nanti jadi tempat mencari ilmunya di sini. Ya, mudah-mudahan ibu bapak guru, warga sekolah, ya ikhlas, diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, ya merasa nyaman di sana, ya. Mudah-mudahan sukses terus ibu bapak kepala sekolah, ibu bapak gurunya, ibu komitenya, mudah-mudahan sekeluarga sehat bisa terus memajukan sekolah ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak. Sekali lagi bukan menggurui, tetapi ini demi cintanya saya terhadap profesi ibu bapak guru, ya. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas perhatiannya, ya, dari semuanya sehingga terlaksana proses visitasi akreditasi di SDN Gunung Sari Dalam. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu EM, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bu Komite dan Ibu Guru. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan dari kami hal-hal yang menjadi temuan dan juga beberapa saran, ya. Saya sendiri cukup bangga dengan adanya sekolah inklusi ini. Tahun yang lalu saya juga pernah ikut pelatihan terkait dengan pendidikan inklusi, Pak. Jadi memang sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri memerankan sebagai anak APK dalam pendidikan itu. Jadi APK gitu, ya, dan bagaimana menerapkan sebagai seorang guru itu luar biasa, penuh kesabaran dan lain-lain, ya. Jadi saya angkat jempol Bapak Ibu guru di sini luar biasa bahwa sekolah ini sudah dipilih sebagai atau mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusi, dan ini saya kira perlu menjadi sebuah kebanggaan yang menjadi daya tarik barangkali yang bisa Bapak Ibu promosikan, tentu di samping yang lain, ya, dan di prestasi yang lain, ya. Barangkali itu dan dari kami, dan dipersilakan dari Pak Kepala atau dari yang lainnya barangkali ingin menyampaikan klarifikasi atau konfirmasi, silakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor, Bapak Epa dan Ibu PM. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Fadila bersebelahan, coba sama Bu Epa duduknya, Bu Fadila, Bu, biar ketemu dengan Bu siapa tadi? Bu Eka, biar ketemu wajahnya. Nantian aja nggak apa-apa, biar nanti dinsutnya ada. Ya, mangga perhatikan Bu, nggak ganggu. Ya, Ibu, terima kasih. Ibu, supaya diketahui, ini di samping saya ada Ibu pengawas Bina, kebetulan sudah datang dari tadi pukul 13. Oh ya Allah, mohon maaf tadi tidak saya mohon maaf Bu. Maaf, oh dari tadi sudah ada nggak Bu? Kami nggak tahu. Oh ya Allah, mohon maaf ya Bu. Bukan guru ibu ya Bu, ya. Ya mangga teruskan. Lanjut ya Bu, ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor dalam hal ini kegiatan visitasi akreditasi sekolah di kami, Bapak Eva dengan Ibu M. Juga yang saya hormati ini Ibu pengawas Bina. Alhamdulillah, beliau selalu memotivasi kami, selalu membimbing kami sehingga kami bisa seperti ini. Tanpa beliau ya mungkin kami akad tutup, Bu. Bahasa Bogornya. Juga yang saya hormati Ibu Ketua Komite Sekolah, Ibu Nuril Hidayati,
Ini luar biasa Bu perjuangannya untuk kemajuan sekolah kami. Kami sangat berbangga dengan memiliki Ibu Komite ini. Di samping casingnya masih kelihatan ABG. Ya juga yang saya banggakan ini ibu-ibu guru, terutama ibu senior nih. Ibu guru yang kami pasang, yang kami tampilkan ini sengaja yang paling senior Bu. Tinggal beberapa bulan lagi pensiun. Ini saya sengaja. Ibu, luar biasa Ibu masih segar. Sengaja saya tampilkan untuk nanti berbicara mewakili guru-guru kami, begitu Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah serta barokahnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun lewat dunia maya mungkin Bu namanya. Meskipun lewat dunia maya tetapi kelihatannya sangat akrab sekali meskipun baru 2 hari. Terasa bagi kami ini yang selalu standby di sini terasa sudah kekeluargaannya antara ibu dan bapak asesor dengan pihak kami. Juga semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya sampai ke zaman mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak asesor terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Eva, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang beribu-ribu banyak terima kasih kepada ibu bapak asesor. Meskipun baru 2 hari kita ketemu di dunia maya ini, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu, masukan-masukan yang alhamdulillah kami selalu catat Bu. Tuh Bu, banyak catatannya. Insya Allah ini sebagai pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Gitu Ibu ya. Insya Allah Pak akan kami terapkan di kehidupan yang akan datang. Kalau tidak salah tadi saya mencatat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Eva. Kami hanya memverifikasi lah, hanya mengakui saja. Emang saya akui ini Pak, saya akui bahwa setengahnya dari personal kami, terutama guru di kami itu emang terus terang gaptek itu karena emang lihat saja dari golongan sudah 4B semua senior. Bahkan Ibu Teti yang kemarin berkenalan dengan Ibu juga, beliau sudah menjadi kepala sekolah, mutasi ke sini kok menjadi guru. Jadi saya tuh dari sini memimpin, yaitu ibu beliau tuh ibu kepala sekolah senior gitu. Terus setengahnya lagi Ibu Dwinita yang kemarin juga sudah dikenalkan. Cuman kami harus bisa membagi pembagian tugas lah. Mana nih yang cocoknya untuk tugas ini. Kaitan dengan pembelajaran untuk praktek. Sengaja kami tampilkan dulu yang muda-muda yang tadi pagi sudah Ibu dan Bapak lihat sendiri. Itu kami tampilkan yang muda. Kaitan dengan IT kami tampilkan ya Ibu Putri, Ibu Linda, ada 2 di sini kami tampilkan. Tapi untuk tugas seperti ini, untuk sambutan mewakili guru yang kami tampilkan juga yang sepuh, yang paling sepuh, masih cantik tapi Ibu Eva. Insya Allah. Jadi tugasnya itu secara kami nih, kami manage, kami program, sudahlah. Ini sebaiknya oleh yang muda yang menguasai IT. Nah ini untuk tampil seperti ini yang sudah sepuh kami hargain. Beliau lebih pandai, lebih senior dari saya, tentunya pengalamannya lebih banyak dari saya. Begitu, jadi sengaja ya kami bagi-bagi seperti itu. Nah kaitan dengan yang Pak Eka tadi sampaikan, itu terus terang Pak, terima kasih masukannya. Emang betul masih ada beberapa guru di sini hampir setengahnya itu masih gaptek, masih belum menguasai IT yang tadi disebutkan dengan keterampilan abad 21 begitu ya. Termasuk saya juga tak tutup Pak, terus terang. Saya sering minta bantuan ke Neng Putri, Neng gimana ini Neng? Kok ini ada ini, caranya bagaimana? Sering sekali. Kami tidak malu, saya tidak malu. Saya belajar meskipun ke yang honor, apalagi ke yang senior yang ini. Pokoknya selalu kami berbagi, sharing dengan bawahan gitu ya. Itu mungkin yang tadi sanggahan atau bukan sanggahan ya sekedar
jawaban tentang yang pertama dari saya. Yang kedua yang tadi dari Ibu EM, terima kasih Ibu, dan kami perlu menyampaikan meskipun di era pandemi ini kegiatan KKG selalu berjalan Bu, berjalan di gugus bina, di kelurahan Pekiringan itu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Yang penting kami selaku pengurus di situ juga di gugus selalu menjaga jangan sampai kami penyelenggara di gugus kegiatan KKG itu ditangkap oleh Satgas Covid. Jadi kami selalu ruangan luas sekian, jarak 1,5 meter, oh ada berapa pesertanya, berarti harus berapa kali ini. Gitu. Jadi berapa ruangan berapa kali itu. Jadi alhamdulillah untuk KKG alhamdulillah berjalan. Yang kedua tentang tadi promosi untuk sekolah ini sudah luar biasa. Kami berbagai macam cara, berbagai macam pola sudah disampaikan kemarin, mungkin caranya sampai menggratiskan, sampai merangkul orang tua. Nah kalau kami serahkan Bu, saya serahkan, kalau asal terima saja Bapak Ibu, itu yang daftar ke sini itu banyak banget Bu, banyak banget. Tetapi yang datang kan mohon maaf ya, dia membawa keterangan dari psikolog itu kayaknya ini harus di SB, di SLB nih. Kami tidak mampu nih. Kalau kami hanya main terima, wah kayaknya SD kita ini kayaknya ABK semua penuh. Bisa satu rombel pun 28 itu gampang banget. Tetapi kami hanya membatasi. Kalau lebih dari 10% itu kayaknya nanti kelas dikuasai oleh anak ABK. Gitu. Makanya kami kontrol, kami kendalikan, kami hanya menerima satu rombel itu 10% anak-anak. Meskipun tadi yang Bapak Ibu asesor tanyakan kepada siswa di kelas 6, tadi saya sampai wah ini emang anakku jujur banget ditanya. Di kelas 6 ada berapa anak ABK-nya? Ada 6 Pak. Emang jujur Pak? Betul. Itu emang masa 6 tahun yang lalu emang masih banyak Pak. Saya sebenarnya baru 5 tahun, jadi itu 6 tahun yang lalu masih banyak anak ABK-nya sebelum dibatasi. Begitu. Setelah kami di sini, saya di sini dibatasi cuma 10%, jadi cuma 3 dalam satu kelas. Dengan tujuan supaya anak ABK ini bisa terpengaruhi oleh lingkungan masyarakat reguler. Jadi yang banyaknya itu bisa mempengaruhi. Jangan sampai yang ABK-nya banyak, reguler sedikit, nanti yang terpengaruh nanti anak normal dong. Begitu. Jadi kami terima cuma 10%. Jadi sekali lagi, kalau saya tidak membatasi untuk jumlah murid, ini kayaknya membludak karena yang daftar masih bulan-bulan sebelum PPDB itu sudah banyak yang titipan Bu. Tapi ya itu anak ABK. Begitu ya. Nah yang selanjutnya terkait dengan membuat website di sini, saya dari awal juga selalu Noel ke Bu Putri. Cuman Bu Putri katanya Pak prosesnya tuh rada susah tuh Pak. Ya udahlah nanti kaitan dengan asesor ini saya insya Allah akan lebih memperjuangkan lagi, akan berusaha supaya SD kami bisa membuat atau memiliki website. Terakhir mungkin tadi yang saya catat dari Ibu supaya mencari sumbangan donatur dengan membuat proposal sudah Ibu sering saya lakukan. Dan alhamdulillah emang sudah ada. Ya buktinya sekarang sudah laptop sampai 5 kayak gini dari mana? Kan ada yang donatur juga, ada yang dari infus juga, begitu Bu. Kalau mengadakan dana bos nggak ada Bu. Dana bos bisa dihitung Bu. 124 siswa dikali 900.000 ya 100.000 900 Bu. 124 siswa dikali 900.000 satu tahun tuh kami paling cuma dapat 70 jutaan ya, 70 jutaan dibagi coba Ibu di sini honornya banyak Bu, honornya ada 4. Ya udah nggak bisa dibayangkan. Jadi intinya kami merasa bangga sekali meskipun keberadaan sekolah kami ditunjuk oleh pemerintah sebagai SD inklusif. Kami akan mempertahankan keberadaan SD inklusif ini sebagai percontohan di Kota Cirebon, dan saya tidak malu. Meskipun kalau di rapat K3S kalau ada kaitan dengan ini saya suka. Ya itu dibully juga yang tadi disebutkan tadi pagi itu dibully. Tapi dibully sambil humor kan ya, sambil humor. Itu mungkin
nanti kami perbaiki ke depan. Dan yang paling penting, mohon maaf Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu asesor, terkait dengan hasil dari potret sekolah kami ini, kami tidak muluk-muluk, tidak harus tidak. Pokoknya saya menerima ikhlas ridho apa adanya, potret sekolah kami seperti ini, begitu, seperti ini keadaannya. Pokoknya kami tidak akan ada unsur kami akan ikhlas akan menerima hasilnya apapun yang terbaik menurut Ibu dan Bapak sesuai dengan penglihatan Ibu dan Bapak. Itu saja mungkin Bapak Ibu asesor. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari perwakilan Ibu Guru mungkin Ibu Bapak. Ya, mangga dipersilakan dari perwakilan guru atau komite, mangga. Mohon izin Bapak Kepala Ibu Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-unmute barangkali yang Ibu Eva boleh di-unmute yang kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Baik, perkenalkan nama saya Eva Musdana sebagai perwakilan dari Guru SD di dalam ingin menyampaikan awal kata saya ucapkan saya aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin untuk bertemu walaupun tidak secara langsung untuk menuju dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga saya ucapkan pada Ibu pengawas Bina SD Nusa Jalan, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Komite, dan perwakilan orang tua murid serta siswa yang sejak kemarin sudah berkecimpung di sini, dan rekan-rekan guru semua yang sudah berusaha dengan maksimal mungkin untuk memenuhi kriteria penilaian 5 tahunan atau akreditasi. Kemudian untuk semua itu kami berharap dan kami juga sudah berusaha semampunya kami untuk menyediakan atau membuat atau melengkapi peralatan atau kelengkapan administrasi maupun praktek dan lain sebagainya. Itulah yang kami sudah usahakan dan kami semampunya seadanya sudah. Mungkin Ibu dan Bapak asesor sudah menilainya dan kami terima apabila dan sudah pastinya banyak kekurangan dari pihak kami Bapak Ibu asesor. Kami juga mohon bimbingan untuk selanjutnya, mungkin tidak akan stop sampai di sini saja. Dan masalah penilaian juga kami serahkan. Untuk itu Bapak Ibu, sebetulnya kami yang di SD Nusa Jalan ini termasuk SD inklusif ditunjuk dari provinsi sejak tahun 2013 itu sebetulnya di Kota Cirebon banyak yang ditunjuk dari SD inklusif. Tapi nampaknya dari hanya Guru Salidalam yang masih eksis sampai sekarang Pak Ibu. Entah karena apa dan akhirnya semua yang ABK itu berdatangan daftarnya ke sini ke SD kami, sehingga untuk yang reguler kami sangat sedikit untuk menerima reguler. Sepertinya menganggap bahwa SD Nusa Dalam itu termasuk SD SLB gitu. Jadi peminatnya kurang, dan dengan kekurangan peminat yang reguler itu sudah pasti jumlah siswa seluruhnya juga makin menurun dan berimbas juga pada dana operasional sekolah. Tapi sebetulnya kami bangga Pak, Ibu, asesor yang terhormat, kami menerima anak-anak ABK itu bangga bisa sedikit memberi pengetahuan atau bimbingan kepada mereka yang ABK, dan alhamdulillah komunikasi kami dengan orang tua murid juga sangat baik. Demikian pula anak-anak yang reguler, tidak ada yang saling membuli ataupun apa dengan anak-anak ABK. Malah kebanyakan anak-anak yang reguler itu menjadi teman sejawat, bersahabat, kemudian membimbing justru kadang-kala gitu. Jadi ada sinergi antara anak ABK dan reguler.
saja sedikit mengenai SD kami dan yang kami semua di sekolah ini sudah memberikan yang terbaik menurut kami dan entah menurut Ibu dan Bapak Asesor bagaimana. Semua penilaian saya serahkan kepada Ibu dan Bapak, saya terima dengan ikhlas dan insya Allah akan meningkatkan kekurangan ataupun juga hal-hal yang masih dianggap belum lengkap akan kami lengkapi insya Allah Bapak Ibu. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini luar biasa Ibu senior kita ya. Sudah mengabdi di SD Gunung Sari dalam Bangka. Tentunya sudah banyak kontribusi yang diberikan, sudah banyak aliran amal jariahnya. Memberikan pendidikan siswa. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan beberapa hal ya. Kita akui Bapak Ibu di sekolah itu sudah luar biasa, ini berkat usaha dan kerja keras dan juga kerja keras tidak tuntas ini. Ya, menyiapkan segala perangkat dan juga sampai dengan terselenggaranya kegiatan visitasi akreditasi. Dan ini adalah buah dari kekompakan dari ya tim SDN Gunung Sari Dalam. Dan kita ketahui akreditasi ini adalah salah satu sistem yang membantu pendidikan secara eksternal ya. Kalau yang internal kan bukan ya. Tapi internal SD Gunung Sari Dalam. Ya, jadi akreditasi paradigma akreditasi sekarang dan ini berbeda dengan akreditasi yang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Paradigma sekarang itu berbasis bukan hanya komplain atau dokumen, tetapi juga berbasis kepada dokumen. Kalau dulu akreditasi lebih banyak kepada pemenuhan aspek-aspek dokumen gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak hanya dokumen tetapi juga berbasis dokumen. Jadi betul-betul dilihat supaya apa terjamin atau terpenuhinya ketercapaian ini 8 standar ya, 8 standar bahwa sekolah sudah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan mutu ya, sehingga terjamin mutu pendidikan di sekolah, kemudian juga terciptanya budaya mutu tentunya, terciptanya atau berkembangnya budaya mutu di SDN Gunung Sari Dalam. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu pihak madrasah, pihak sekolah dasar negeri Gunung Sari Dalam, dan juga kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan selama perjumpaan kita selama 2 hari ini ya. Ada yang kurang berkenan dalam pertanyaan, dalam ungkapan kami gitu ya. Ada yang mungkin menyinggung hal-hal yang lain lah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak bermaksud kami tidak bermaksud kami berbuat hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Tetapi ini dalam rangka bagaimana kita bisa mengetahui, memotret sekolah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Saya doakan mudah-mudahan sekolah ini terus berkembang dan juga guru-gurunya makin hebat ya, dipimpin oleh kepala sekolah yang hebat sehingga menjadi menghasilkan lulusan-lulusan yang hebat. Ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Ibu M barangkali mau menambahkan kata terakhir. Bapak, silakan Bu. Bapak mohon maaf. Bapak mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf Ibu pengawas ya, Ibu pengawas pembina, bukan kami menggurui, tetapi kami mengklarifikasi antara dokumen yang dikirim dengan hasil observasi. Mohon maaf kalau memang pada saat observasi banyak hal kata-kata atau tadi ya perbuatan kami, ucapan kami yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak Guru dan
siswa beserta kepala sekolahnya, saya mohon maaf lahir batin. Ini kinerja tim yang bagus ya, berkat bimbingan ibu pengawasnya juga ya ibu, selamat ya. Alhamdulillah, saya merasa senang bisa bertemu dengan warga sekolah SDN Gunung Sari Dalam ya. Saya sekali lagi mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa bertemu bertatap muka dengan senyum ibu bapak guru yang luar biasa ini. Sekali lagi ya, mudah-mudahan kita saling berdoa ya, saling mendoakan. Saya juga mohon doanya dari warga sekolah. Begitu juga saya mendoakan mudah-mudahan sekolah ini menjadi lebih baik lagi, meningkat, semangat terus berusaha untuk meningkatkan sekolahnya. Itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu asesor, mohon maaf ada sedikit yang ingin Ibu pengawas bina sampaikan katanya. Mohon maaf, minta waktu sebentar. Ya, mangga Ibu pengawas silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak asesor yang jauh di sana, tapi kita bisa bertatap muka lewat Zoom ya, lewat media sosial, dan alhamdulillah terima kasih Ibu dan Bapak asesor selama 2 hari ini sudah memberikan yang terbaik kepada sekolah binaan kami. Dan mohon maaf saya bisa hadir hari ini, waktu pembukaan belum bisa hadir karena terus terang saja di kota Cirebon ini sedang mempersiapkan untuk PTM terbatas ya, untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka pembelajaran yang akan dimulai hari Senin tanggal 6 September. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak guru, komite, dan personil sekolah yang hebat-hebat. Kami bangga Bapak Ibu dengan adanya kegiatan yang ada di SD Gunung Sari Dalam ini, meskipun sebagian ada siswa ABK, tapi bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Itu berkat kerjasama dari semua personel yang ada di sini. Perlu Ibu ketahui, 5 tahun yang lalu ya, yang mengakreditasi itu saya Bu, yang mengakreditasi saya dengan teman saya yang kebetulan sudah pensiun, Ibu Rodatul Jana, dan nama saya sendiri Ibu Sri Hayatin dari pengawas bina Kecamatan Kesambi, dan di sini termasuk sekolah binaan saya. Dan alhamdulillah dengan hadirnya siswa ABK di sini memotivasi kami semua dan merasa bangga karena guru-gurunya itu bisa dengan ikhlas, dengan sabar memberikan motivasi, dorongan, bimbingan kepada siswanya yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh guru-guru yang ada di sekolah yang semua siswanya normal. Oleh karena itu, mangga kami serahkan ke Ibu Bapak asesor bagaimana penilaiannya, bagaimana potretnya. Kami sudah berusaha yang terbaik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan visitasi dari Ibu Bapak selaku asesor yang sudah memotret SD Gunung Sari Dalam ini. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala bimbingannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pengawas. Ya, alhamdulillah kita bisa jumpa ya. Kemarin di pertemuan awal memang berhalangan mungkin karena banyak kesibukan yang disampaikan ya. Ya, terima kasih Ibu Pengawas. Ini semua berkat bimbingan dari Ibu Pengawas tentunya yang menjadi binaan ini SDN Gunung Sari Dalam menjadi salah satu binaan itu ya. Alhamdulillah sudah kita lihat, sudah kita potret bagaimana kondisi dan sebagainya yang dilaksanakan di SDN Gunung Sari Dalam. Tentu karena ini visitasi daring agak berbeda dengan visitasi luring, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang ingin kita dapatkan gitu ya, ya. Jadi tetap berjalan, mudah-mudahan bisa optimal apa yang kita lakukan secara efektif dan kita bergerak. Bapak Ibu, demikian saya kira terima kasih sekali lagi. Kami akan berpamitan pada Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan pada frekuensi dan gelombang yang pas tentunya balik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu. Amin. Dan ya sehat selalu ya, dan mudah-mudahan senantiasa maju sekolahnya, meningkat terus. Prestasinya juga semakin banyak lagi dan membanggakan bagi kita semua. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Ini sudah selesai seluruh rangkaian agenda visitasi dari sejak awal sampai akhir dan berjalan dengan lancar. Tiada lain adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karena usaha kita berusaha dengan sekemampuan kita untuk bisa terselenggaranya visitasi ini dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon pamit, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana